Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Baitul Karim dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Kami dari Tamir Masjid Baitul Karim akan membacakan informasi mengenai kas saldo pertanggal 28 Maret 2025. Untuk saldo 28 Maret 2025 sebesar Rp1.330.867. Adapun untuk pemasukan infak pada tanggal 21 Maret sebesar Rp125.000. Dan untuk ada yang menginfakkan listrik sebesar Rp100.000. Jumlah total pemasukan Rp225.000. Adapun untuk pengeluaran sampai dari tanggal 21 sampai dengan 26 Maret sebesar Rp283.000. Jadi untuk total saldo per 28 Maret Rp1.272.867. Untuk petugas kotip pada Jumat ini adalah Ustadz Tarmuji, dan kami ada informasi untuk atau himbauan kepada jamaah yang membawa handphone untuk dinonaktifkan terlebih dahulu dan untuk mengisi soft yang ada di depan. Monggo untuk khususan sholat berjamaah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, di hari yang baik ini, hari yang sangat agung yaitu hari Jumat, kita bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khotib berwasiat kepada diri khotib sendiri dan kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kita bertakwa kepada Allah dalam keadaan sendiri, bersama-sama, dalam keadaan susah, senang, dan kita
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, di masjid, di mushola, di tempat kita kerja, di sekolah, di kantor, dimanapun berada. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, khotib akan menyampaikan dengan judul persiapan perpisahan dengan bulan Ramadan. Tidak terasa sudah hampir sebulan kita menjalani ibadah di bulan Ramadan, dan saatnya kita berpisah dengan bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh rahmah dan ampunan Allah, serta bulan di mana banyak dibebaskan dari siksa neraka. Begitu banyak pengampunan dosa di bulan yang mulia. Jika kita betul-betul merenungkan, Allah begitu sayang kepada orang-orang yang gemar melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Cobalah kita perhatikan dengan seksama betapa banyak amalan yang di dalamnya terdapat pengampunan dosa. Maka sungguh sangat merugi jika seseorang meninggalkan amalan-amalan tersebut. Dia sungguh terlalu luput dari ampunan Allah yang begitu luas. Cobalah kita lihat pada amalan puasa yang telah kita jalani selama sebulan penuh. Di dalamnya terdapat ampunan dosa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Pengampunan dosa di sini bisa diperoleh jika seseorang menjaga diri dari batasan-batasan Allah dan hal-hal yang semestinya dijaga. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, begitu pula pada amalan salat tarawih, di dalamnya juga terdapat pengampunan dosa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih, karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dalam amalan soleh, juga akan mendapatkan pengampunan dosa sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa melaksanakan salat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Amalan-amalan tadi akan menghapuskan dosa dengan syarat seseorang melakukan amalan tersebut, karena iman yang membenarkan pahala yang dijanjikan oleh Allah. Mencari pahala di sisi Allah bukan karena ria, cari pujian atau alasan lainnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, adapun pengampunan dosa pada Lailatul Qadar adalah apabila seseorang mendapatkan malam tersebut. Sedangkan pengampunan dosa pada puasa Ramadan dan qiyam Ramadan, salat tarawih, adalah apabila bulan Ramadan telah sempurna 29 atau 30 hari. Dengan sempurnanya bulan Ramadan, seseorang akan mendapatkan pengampunan dosa yang telah lalu dari amalan puasa dan amalan sholat malam yang ia lakukan. Selain melalui amalan puasa, sholat malam di dalam bulan Ramadan dan sholat di malam yang mulia Lailatul Qadar, juga terdapat amalan untuk mendapatkan ampunan Allah, yaitu melalui istighfar, memohon ampun. Seperti ini adalah di antara bentuk doa. Dan doa orang yang berpuasa adalah doa yang mustajab, terkabulkan apabila ketika berbuka. Qatadah mengatakan, siapa saja yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka sungguh di hari lain ia pun akan sulit diampuni. Begitu pula pengeluaran zakat fitrah di penghujung Ramadan itu juga adalah sebuah mendapat ampunan Allah, karena zakat fitri adalah menutupi kesalahan berupa kata-kata kotor dan sia-sia.
Ulama-ulama terdahulu mengatakan bahwa zakat fitri adalah bagian sujud sahwi, sujud yang dilakukan ketika lupa dalam sholat, yaitu untuk menutupi kekurangan yang ada. Jadi dapat kita saksikan begitu banyak amalan di bulan Ramadan yang terdapat pengampunan dosa, bahkan itu adalah sampai penutup bulan Ramadan. Sampai-sampai Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, tatkala semakin banyak pengampunan dosa di bulan Ramadan, maka siapa saja yang tidak mendapati pengampunan tersebut, sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan yang banyak. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, bagaimana seharusnya keadaan seseorang di hari Idul Fitri? Setelah kita mengetahui beberapa amalan di bulan Ramadan yang kita bisa menghapuskan dosa-dosa, maka sesungguhnya di hari raya Idul Fitri, ketika dia kembali berbuka, tidak berpuasa lagi, seharusnya dalam keadaan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa. Lihatlah perkataan Az-Zuhri berikut, ketika hari raya Idul Fitri, banyak manusia akan keluar menuju lapang tempat pelaksanaan salat Id. Allah pun akan menyaksikan mereka. Allah pun akan mengatakan, wahai hambaku, puasa kalian adalah untukku, salat-salat kalian di bulan Ramadan adalah untukku. Kembalilah kalian dalam keadaan mendapatkan ampunanku. Sidang jemaah yang berbahagia, ulama salaf lainnya mengatakan kepada sebagian saudaranya ketika melaksanakan sholat Id di tanah lapang, hari ini suatu kaum telah kembali dalam keadaan sebagaimana ibu mereka melahirkan mereka. Dikatakan demikian karena sungguh amat banyak pengampunan dosa di bulan penuh kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Khawatir amalan tidak diterima, para ulama salaf terdahulu begitu semangat untuk menyempurnakan amalan mereka. Kemudian mereka berharap-harap agar amalan tersebut diterima oleh Allah dan khawatir jika tertolak. Merekalah yang disebut dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Quran surah Al-Mu'minun ayat 60. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, mereka para salaf begitu berharap akan amalan-amalan mereka diterima daripada banyak beramal. Bukankah engkau mendengar firman Allah Ta'ala, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Maidah ayat 27. Sidang jemaah yang berbahagia, dari Fadlah bin Ubaid, beliau mengatakan, seandainya aku mengetahui bahwa Allah menerima dariku satu amalan kebaikanku sekecil biji saja, maka itu lebih suka daripada dunia dan seisinya. Karena Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Maidah ayat 27. Malik bin Dinar mengatakan, tidak diterimanya amalan lebih kekhawatiran daripada banyak beramal. Abdul Aziz bin Abi Rawad berkata, saya menemukan para salaf begitu semangat untuk melakukan amalan soleh. Apabila telah melakukannya, mereka merasa khawatir apakah amal mereka diterima atau ditolak. Jemaah sidang Jumat yang berbahagia, sebagian ulama sampai-sampai mengatakan para salaf biasa memohon kepada Allah selama 6 bulan agar dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan sisanya mereka memohon kepada Allah akan amalan mereka diterima. Lihat pula perkataan Umar bin Abdul Aziz berikut, tatkala beliau berkhutbah pada hari raya Idul Fitri, wahai sekalian manusia, kalian telah berpuasa selama 30 hari.
Kalian pun telah melaksanakan sholat tarawih setiap malamnya. Kalian pun keluar dan memohon pada Allah agar amalan kalian diterima. Namun sebagian salaf malah bersedih ketika hari raya Idul Fitri. Dikatakan kepada mereka, sesungguhnya hari ini adalah hari penuh kebahagiaan. Mereka malah mengatakan, kalian benar, akan tetapi aku adalah seorang hamba. Aku telah diperintahkan oleh Rabbku untuk beramal, namun aku tidak mengetahui apakah amalan tersebut diterima atau ditolak. Itulah kekhawatiran para salaf. Mereka begitu khawatir kalau amalannya tidak diterima. Namun berbeda dengan kita yang amalannya begitu sedikit dan sangat jauh dari amalan para salaf. Kita begitu pede dan yakin dengan diterimanya amalan kita. Sungguh teramatlah jauh antara kita dengan mereka. Jemaah sholat Jum'ah yang berbahagia, bagaimana mungkin mendapatkan pengampunan di bulan Ramadan? Setelah kita melewati bahwa di bulan Ramadan ini penuh dengan pengampunan dosa dari Allah Ta'ala, banyak yang menyangka bahwa dirinya telah kembali suci seperti bayi yang baru lahir selepas bulan Ramadan. Padahal kesehariannya di bulan Ramadan tidak lepas dari melakukan dosa-dosa besar. Sebagaimana yang telah kami jelaskan bahwa dosa-dosa kecil biasa terhapus dengan amalan puasa, salat malam, dan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Namun ingatlah bahwa pengampunan tersebut bisa diperoleh bila seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Lalu bagaimanakah dengan kebiasaan sebagian kaum muslimin yang berpuasa namun menganggap remeh salat 5 waktu, bahkan seringkali meninggalkannya ketika dia berpuasa, padahal meninggalkannya termasuk dosa besar. Sebagian kaum muslimin begitu semangat memperhatikan amalan puasa, namun begitu lalai dari amalan salat 5 waktu. Padahal telah dijelaskan sebelumnya bahwa orang yang berpuasa namun enggan menunaikan salat, puasanya tidaklah bernilai apa-apa, bahkan puasanya menjadi tidak sah disebabkan meninggalkan salat 5 waktu. Jemaah yang berbahagia, lalu seperti inikah Idul Fitri dikatakan sebagai hari kemenangan, sedangkan hak Allah tidak diperdulikan? Seperti inikah Idul Fitri disebut hari yang suci, sedangkan ketika berpuasa dikotori dengan durhaka kepadanya? Kepada Allah lah tempat kami mengadu. Semoga Allah senantiasa memberi taufik. Ingatlah, meninggalkan salat 5 waktu bukanlah dosa besar, namun dosa yang teramat bahaya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar, dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkan akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah, serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Itulah kenyataan yang dialami oleh orang yang berpuasa. Kadang puasa yang dilakukan tidak mendapatkan ganjaran apa-apa atau ganjaran yang kurang, dikarenakan ketika puasa malas diisi dengan perbuatan maksiat kepada Allah, bahkan diisi dengan melakukan dosa besar, yaitu meninggalkan salat. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Jika demikian, di manakah hari kemenangan yang selalu dibesar-besarkan ketika Idul Fitri? Di manakah hari yang dikatakan telah suci lahir dan batin, sedangkan hak Allah diinjak-injak? Lalu apa gunanya maaf-maafkan terhadap sesama begitu digembar-gemborkan di hari Id, sedangkan permintaan maaf kepada Rabb atas dosa yang dilakukan disepelekan? Jemaah salat Jumat yang berbahagia, takbir di penghujung Ramadan.
Karena begitu banyak pengampunan dosa di bulan Ramadan, kita diperintahkan oleh Allah di akhir bulan untuk bertakbir dalam rangka mensyukuri kepadanya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 185. Jemaah yang berbahagia, syukur di sini dilakukan untuk mensyukur nikmat Allah berupa taufik untuk melakukan puasa, kemudian untuk melakukannya mendapat pembebasan dari siksa neraka dan ampunan yang diperoleh ketika melakukannya. Atas nikmat inilah seseorang diperintahkan untuk berzikir kepada Allah, bersyukur kepadanya, dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa sebenar-benarnya takwa adalah mentaati Allah tanpa bermaksiat kepadanya, mengingat Allah tanpa lalai darinya, dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah tanpa mengkufuri nikmat tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Di penghujung bulan Ramadan ini hanyalah ampunan dan pembebasan dari siksa neraka yang kami harapkan dari Allah yang Maha Pengampun. Kami pun berharap semoga Allah menerima amalan kita semua di bulan Ramadan, walaupun kami rasa amal kami begitu sedikit dan begitu banyaknya kekurangan di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril khair. Aqulu qali hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah salat Jumat yang berbahagia, di khutbah yang kedua ini saya mengajak kepada diri saya, kepada jemaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangnya. Yang wajib kita harus dijalankan, yang sunnah marilah kita senantiasa untuk menambah keimanan kita. Akhirnya marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah agar kita diberikan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat wa la qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin bi rahmatika ya rahman rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.